Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bertemu lagi dengan saya Ismi Wahyuningsih dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's pray basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Simak videonya sampai akhir ya. Ini adalah pertemuan kita di pelajaran ekonomi ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah diterima di SMA. Karena ini baru pertemuan awal kita bahas materi yang ringan-ringan dulu ya. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep ilmu ekonomi part 1. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan ilmu ekonomi, mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Apa saja sih yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, pembagian ilmu ekonomi. Yang ketiga, peran dan manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Yang keempat, tindakan ekonomi. Yang kelima, prinsip ekonomi. Dan yang keenam, motif ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Menurut Adam Smith, ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. J.P. Say, ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Menurut Mankiw, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengolah sumber-sumber daya yang langka. Paul A. Samuelson, ilmu ekonomi adalah studi tentang masyarakat membuat pilihan dengan buat sumber daya yang terbatas. Pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah, dan nomos yang berarti aturan. Jadi ekonomia yang berarti aturan manajemen rumah tangga yang baik. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, serta berbagai hal yang menyangkut pemakaian barang atau kekayaan. Ilmu ekonomi juga sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang segala kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mempelajari ilmu ekonomi bisa memudahkan kamu mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara mengatur keuangan kamu secara mandiri. Pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Deskriptif ekonomi berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contoh, keadaan ekonomi Indonesia tahun 2020 pasca pandemi COVID-19. Nah, di sini bisa ditekankan ekonomi deskriptif berusaha menggambarkan ya. Nah, contohnya lagi adalah jumlah pengangguran di Indonesia. Selanjutnya yaitu teori ekonomi. Ekonomi teori merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Dalam teori ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Seperti yang kalian tahu, kalau mikro itu berarti lingkupnya lebih kecil, kalau ekonomi makro berarti nanti lingkupnya lebih luas. Ekonomi mikro tapi menitik beratkan pada perilaku individu rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Contoh, perilaku produsen, perilaku konsumen, penentuan harga jual, kebijakan keputusan, dan lain-lain. Ekonomi makro menitik beratkan pembahasan perekonomian secara keseluruhan atau agregat, biasanya meliputi suatu negara. Contoh, inflasi, pengangguran, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ekonomi terapan, applied economics. Dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Contoh, ekonomi koperasi, ekonomi perbankan, ekonomi syariah, dan lain-lain. Nah, di sini adalah contohnya yaitu bank syariah. Peran dan manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Membantu memecahkan masalah ekonomi. Secara individu dapat membantu mengatur kehidupan pribadi kita. Secara luas dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat, negara, ataupun dunia internasional. Manfaat mempelajari ekonomi menurut Mankiw. Yang pertama, membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. Yang kedua, membuat seseorang lebih mahir atau lihai dalam perekonomian. Yang ketiga,
Mengetahui potensi serta kebijakan ekonomi akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mencapai kemakmuran yang dilandasi dengan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi sebagai contoh yaitu produsen, yaitu memproduksi barang dan jasa. Tindakan ekonomi seorang distributor menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Tindakan ekonomi seorang konsumen yaitu memakai, menghabiskan, dan mengurai kegunaan barang dan jasa. Nah, tindakan ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, tindakan ekonomi rasional. Yang kedua, tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi rasional yaitu tindakan ekonomi yang didasari pada sikap rasional dan pilihan paling menguntungkan. Tindakan ekonomi irasional yaitu tindakan ekonomi yang didasari pada sikap tidak masuk akal. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi diartikan sebagai usaha yang disertai pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau pengeluaran biaya tertentu untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi seorang produsen yaitu mengikuti selera konsumen, menentukan biaya produksi yang hemat dan efisien, menentukan cara produksi yang efektif. Prinsip ekonomi distributor menentukan harga jual barang, menentukan sarana transportasi yang sesuai dengan jenis barang, meningkatkan layanan kepada konsumen, menyalurkan barang secara tepat dalam jumlah, waktu, dan mutu. Prinsip ekonomi konsumen membuat daftar prioritas kebutuhan, mencari informasi tentang barang yang akan dibeli, bersikap hemat, memilih barang yang berkualitas baik, memperhatikan nilai guna atau jasa suatu barang. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan atau tujuan individu atau lembaga dalam melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik yaitu alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi yang didorong keinginan dalam diri sendiri. Contoh, memperoleh kepuasan, mencukupi kebutuhan hidup, memenuhi selera. Motif ekstrinsik adalah alasan seorang melakukan tindakan ekonomi yang didorong faktor dari luar dirinya. Contoh, memperoleh penghargaan, membantu orang lain, memperoleh status sosial. Nah, berikut adalah motif ekonomi seorang produsen. Ada yang ingin mencari laba, memperoleh kekuasaan, atau motif sosial. Lalu ada lagi ini, motif ekonomi distributor. Distribusi cepat, distribusi yang merata, atau menjaga kesinambungan proses produksi. Lalu motif ekonomi konsumen, ada yang untuk memenuhi kebutuhan hidup, agar status sosialnya naik, atau kepuasan maksimal. Inti masalah ekonomi yaitu kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan manusia. Di sini kebutuhan manusia itu bersifat tidak terbatas, akan tetapi alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas. Oleh karena itu menimbulkan suatu kesenjangan atau gap yang menyebabkan adanya kelangkaan atau scarcity. Nah, bagaimana untuk mengatasi adanya kelangkaan dengan mempelajari ekonomi? Yaitu solusinya dengan memanfaatkan biaya peluang atau opportunity cost. Yang kedua, menentukan pilihan yang tepat. Nah, inti masalah ekonomi ini semuanya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih telah menyimak videonya sampai akhir. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.